Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim, terciptanya alam semesta telah dijelaskan para ahli astrofisika dengan fenomena yang dikenal luas dengan nama Big Bang. Hal ini didukung oleh data observasi dan juga eksperimen yang dikumpulkan oleh para astronom dan juga astrofisika selama beberapa dekade. Nah, sahabat muslim, menurut teori Big Bang, seluruh alam semesta pada awalnya berbentuk satu massa yang besar yang disebut dengan nebula primer. Kemudian terjadi Big Bang atau ledakan pemisah sekunder yang mengakibatkan pembentukan galaksi. Nah, kemudian terbentuk dan terbagi dalam bentuk bintang, planet, matahari, bulan, dan lain-lain. Nah, sahabat muslim, ada pun teori yang menyebutkan asal-usul semesta terbentuk begitu unik dan kemungkinan terjadi secara kebetulan adalah nol besar. Nah, sahabat muslim, yang menakjubkan berkenaan dengan fakta Big Bang, justru Al-Quran telah berbicara dalam ayatnya yang mana Allah berfirman, awalam yaral ladina kafaru annas samawati wal arda kanata ratqan fafataqnahuma wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin afala yu'minun. Nah, sahabat muslim, dan apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwa langit dan bumi keduanya dahulu adalah menyatu, kemudian kami pisahkan antara keduanya dan kami jadikan segala sesuatu yang hidup berasal dari air. Mengapa mereka tidak juga beriman, kata Allah. Quran Surat Al-Anbiya ayat 30. Kesesuaian yang harmoni antara Al-Quran dan juga teori Big Bang adalah suatu hal yang tidak dapat dielakkan lagi. Sahabat muslim, sungguh menakjubkan bagaimana mungkin sebuah kitab yang muncul di padang pasir Arab 1400 tahun yang silam mengandung kebenaran ilmiah yang mendalam. Fakta mengagumkan lainnya adalah adanya fakta sejumlah besar gas sebelum pembentukan galaksi. Para ilmuwan mengatakan bahwa sebelum galaksi di alam semesta terbentuk, pada awalnya semua berbentuk materi gas. Singkatnya, pada mulanya materi berbentuk gas atau awan dalam jumlah sangat besar yang telah terbentuk sebelum pembentukan galaksi. Nah, untuk mendeskripsikan istilah benda angkasa ini, penggunaan kata asap lebih tepat daripada gas. Nah, ayat Al-Quran telah mengarahkan untuk menggunakan kata dukhon yang berarti asap pada alam semesta. Nah, sahabat muslim, Allah berfirman, ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ ائْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْحًا قَالَتَا آتَيْنَا طَائِعِينَ. Allah berfirman, kemudian dia menuju ke langit, dan langit itu masih berupa asap. Lalu dia berfirman kepadanya dan kepada bumi, datanglah kamu berdua menurut perintahku dengan patuh atau terpaksa. Keduanya menjawab, kami datang dengan patuh. Quran Surat Al-Fussilat ayat 11. Nah, sahabat muslim, sekali lagi fakta ini tertera dalam teori Big Bang dan tidak dikenal di Arab pada masa Nabi Muhammad SAW. Pertanyaannya, siapa sebenarnya yang menjadi sumber dari pengetahuan ini? Pastilah jelas Allah Jalla Jalaluh. Fakta mengagumkan lainnya adalah tentang bentuk bola bumi. Dahulu masyarakat percaya bahwa bumi ini datar. Selama berabad-abad, orang tidak berani berpetualang terlalu jauh karena takut jatuh ke tepi bumi. Sir Francis Drake adalah orang pertama yang membuktikan bahwa bumi itu bulat. Kesimpulan itu ia dapatkan setelah dia berlayar mengelilingi bumi pada tahun 1597. Berkenaan dengan hal ini, ayat Quran lagi-lagi juga telah ikut menerangkannya dengan tanda pergantian siang dan malam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alam tara annallaha yulijul laila fin nahari wa yulijun nahara fil lail wa sakhkhara asy-syamsa wal qamar kullu yajri ila ajalin musamma wa annallaha bima ta'maluna khabir." Nah, sahabat muslim, Allah berfirman, tidakkah engkau memperhatikan bahwa Allah memasukkan malam ke dalam siang dan memasukkan siang ke dalam malam, dan dia menundukkan matahari dan bulan masing-masing beredar sampai kepada waktu yang ditentukan. Sungguh Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Luqman ayat 29. Nah, sahabat muslim, kata memasukkan di sini berarti bahwa berlaku secara perlahan dan bertahap, yaitu malam berubah menjadi siang, begitu pula sebaliknya. Fenomena ini hanya berlaku jika bumi itu berbentuk bulat. Sebab jika bumi ini datar, maka akan terjadi perubahan mendadak dari malam ke siang dan juga sebaliknya. Nah, ayat ini juga Allah berfirman menunjukkan bahwa bumi itu bulat. Allah berfirman, "Khalaqas samawati wal arda bil haqqi yuqawwirul laila 'alan nahari wa yuqawwirun nahara 'alal lail wa syakhkhara asy-syamsa wal qamar kullu yajri li ajalin musamma ala huwal azizul ghaffar."
Allah Subhanahu wa taala berfirman, Dia menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar. Dia memasukkan malam atas siang dan memasukkan siang atas malam, serta menundukkan matahari dan bulan, masing-masing beredar menurut waktu yang ditentukan. Ingatlah, Dialah yang Maha Mulia lagi Maha Pengampun. Quran Surat Az-Zumar ayat 5. Nah, sahabat muslim, kata dalam bahasa Arab yang digunakan di sini adalah qawwara, yang berarti tumpang tindih atau menggulung, seperti jalinan surban yang dililitkan di kepala seseorang. Tumpang tindihnya antara siang dan malam hanya akan terjadi jika bumi itu bulat. Bumi itu juga bulat tidak persis seperti bola, melainkan geospherical, yaitu sedikit rata di ujung-ujungnya. Berikut ini juga Allah telah berfirman tentang hal tersebut. Allah berfirman, wal arda ba'da dzalika dahaha. Dan setelah itu bumi Dia hamparkan. Quran Surat An-Nazi'at ayat 30. Kata Arab dahaha berarti telur burung unta. Bentuk telur burung unta menyerupai bentuk geospherical bumi. Masya Allah. Dengan demikian, Al-Quran telah menggambarkan bentuk bumi dengan benar, sekaligus mematahkan anggapan sebelumnya bahwa bumi itu datar. Nah, sahabat muslim, semoga semua ini bisa menambah keimanan kita. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.